Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, maka barang siapa tidak mengetahui asalnya kejadian diri, tidaklah syah amal ibadahnya, dan sia-sia belaka atas perbuatannya. Maka sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujudu janbun azim, la yugasirahu janbun. Yang artinya, diri anak Adam itu dosa yang sangat besar, melainkan mereka yang mengetahui, melainkan mereka yang ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi artinya anak Adam itu ya kita, ya jismani, berdosa besar. Apapun amal ibadahnya, sekalian amal ibadahnya tidak akan diterima. Amun kadang mengetahui hakikat diri, yang sebenar-benarnya diri, kada diterima. Amun kita kadang ma'rifat kepada Allah. Rasulullah memadahkan, karena pasal diri ini andaknya ya ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Bila orang kadang mendapatkan ilmu hakikat atau ilmu tasawuf, maka orang itu beramal ibadah walaupun 1000 tahun lamanya beramal beribadah, tapi kada tahu lawan hakikat diri Allah Ta'ala itu siapa, di mana adanya, maka sia-sia amal ibadahnya yang 1000 tahun. Kadang-kadang orang hanya terlena kepada amal ibadah, hanya terlena tak pandang kepada amal, banyaknya pahala, tapi kadang mengetahui lawan ampunnya pahala. Nah, makanya disuruh kita tuh merumus supaya mengetahui diri. Tujibul badani hanya ala qalbi, tujibul qalbi salaruhi, tujibul ruhi siru nuru, tujibul nuru siru ana ilana. Maksudnya itu, hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur. Bila kamu lawan nur, kamu lawan diri Allah Ta'ala. Kayak apa menghancurkan jasmani? Maksudnya, hampir berbicara masalah jasmani, tangan bergerak, hampir tangan yang bergerak, hati nang mendorong kepada tangan bergerak. Nah ini diulangilah. Hati kalau nang menggerakkan kepada tangan, tiba menjadi ada hati kalau tangan bergerak. Nah, lalu hancurkan pulang hati, hampir berbicara masalah hati. Siapa nang artinya menggerak daripada hati? Tentunya roh. Nah, hampir berbicara roh pulang, hancurkan roh, jadikan nur. Sampai berbicara roh, nur Muhammad nada. Bilanya nur Muhammad nada, itulah jat diri Allah. Di mana adanya? Ada pada diri. Nah itu tunang wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Wajib bagi Allah Ta'ala ada. Wajibnya itu gimana? Nah, nangaran wajib itu kan pasti ada. Wajib ada buku, ini barangnya. Wajib ada HP, ini barangnya. Wajib adanya Allah Ta'ala, mana barangnya? Nyatakan kepada wujud manusia, jangan takutan. Bila takutan berarti bagi salah mana salah. Kita bukan mengaku sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan, membenarkan bahwa nyatanya Allah Ta'ala ada pada diri manusia. Aku nyatakan diriku ini jangan Allah Ta'ala sebagaimana nyataku kepada manusia. Lihat manusia itu lihat aku. Jalan manusia itu kenyataan daripada jalanku. Lihat manusia, itulah sifat basar aku nang kajali. Kajali itu artinya nampaklah. Nah makanya di situ kalau orang mengetahui tasawuf itu tahap pertama itu tahali dulu. Setelah tahali lalu takhali. Setelah takhali lalu tajali. Tahali itu artinya bersihkan batin lah. Bersihkan batin daripada sifat tercela. Nah, dibersihi maksudnya hati ini dibersihi, jangan ada akuan kita nang merasa hebat, nang merasa sembahyang, nang merasa amal ibadah itu dibersihi, jangan kita. Itu namanya takhali. Lalu takhali pulang. Takhali ini artinya mengisi batin pulang dengan sifat terpuji. Lalu diadakan amaliyah, zikir atau selawat. Setelah takhali lalu tajalli. Setelah takhali tajalli artinya nampak. Bila kita kadang membersihkan batin kita, maka ya Pak Allah Ta'ala ada di situ. Sedangkan hati kita rikat, umpamanya hati kita narikat. Kayak Pak Allah Ta'ala tajalli ke sini, berbulik kelak wadahnya. Contoh, kita hendak mengisi drum bernyala, sedangkan artinya tahi cacak ada. Padahal tahi cacak kan halus saja, kita buati banyu, seimbir dua imbir sampai sedrum. Ada tahi cacak, nah berarti kan artinya kan dibersih. Sama bilanya ada batin kita rikat, ada akuan kita. Akuan itu ya nang artinya nang merasa seorang bamal beribadah, itu akuan kita. Jadi dihilangkan dulu.
dihilangkan itu artinya sifat tercela, tahali dihilangkan. Lalu tahap takhali. Takhali ini lalu berarti batin ini tadi. Bilanya berarti batin, nyaman Allah Ta'ala nantak terjadi di sini. Nah pahamai lah bukan dilak-dilak lah. Nah takhali terjadi. Takhali terjadi. Pada tiga nih jadinya. Tapi ingat di sini. Tapi kalian beli belit kan ingat apa tadi jar. Nah takhali terjadi. Terjadi itu artinya akan nampakkan jati diri Allah Ta'ala. Makanya disuruh tadi artinya membasmi, melebur daripada jasmani. Nah jasmani dihancur dulu lah. Jaka istilahan amangat Allah Ta'ala itu dikuyak oleh jasmani. Setelah dikuyak lalu ada hati. Nah dikuyak hatinya lagi ada roh. Dikuyak roh ada nur. Yang ngarannya itu berubah-ubah pada orangnya ditujualah. Nur tadi siapa? Nur itu sifatnya Allah. Nur itu kenyataannya Allah. Dan itulah jati diri, jati wajibal wujud Allah Ta'ala. Adalah istilahnya Allah Ta'ala dalam diri adalah. Namun karena di hadapan kalau rumah sini nah. Mulai rumah sampai ke sini napa nang dibawa Allah Ta'ala kada. Namun karena Allah Ta'ala kada di hadapan kalau ke sini. Jadi orang banyak aja tahu amal ibadah banyaknya pahala tapi kada tahu nang dibawanya itu Allah Ta'ala. Nah ini itu kadang-kadang orang sirik. Makanya artinya di samping syariat kita mengaji ke lain-lain, hakikat dikaji. Ini nang perlu artinya nang dikuati masalah hakikat. Kalau masalah syariat pula masalah syariat itu kita hanya sekadar kewajiban pun itu sudah cukup lah. Nang halal ini nang haram. Kada boleh kan itu kan sekadar tahu. Nah lain nang kayak kita anak belajar fikih gitu, anak jadi tuan alim, anak jadi tuan guru, anak majid menceramahkan wajar saja ini belajar fikih. Lah nang bayi himat toh. Ada kita nih kan kada mungkin lagi lah umpamanya hanya sekadar pendengar aja ya lah. Jadi istilahnya itu belajar fikih ya tampung aja ini nang halal nang haram. Masukkan ke hakikat pula. Ini ilmu ini kan 4 syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariat lawan tarikat ini jadi satu lah. Syariat saja lagi ambil tarikat syariat ngarannya. Hakikat lawan marifat jadikan satu hakikat ngarannya. Jadi syariat lawan hakikat saja lagi. Fikih lawan tasawuf aja lagi. Tauhidnya mana? Tauhidnya masuk kepada ilmu sifat ilmu tasawuf. Nah, jadi fikih lawan tasawuf aja lagi. Kan dia lagi tauhid masuk kepada tasawuf. Nah, jadi tauhidnya itu kan wujud yang artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib adanya Allah Ta'ala. Dalilnya ya Allah kita seikungan. Itu dalil adanya Allah Ta'ala. Coba kita mengangkat takbir nah Allahu Akbar ya. Enggaklah. Allahu Akbar nah. Ini masih diri kita nih. Allahu Akbar lah. Umpamanya nana Allahu Akbar. Herde nih. Nah, bagian sampai itu herde. Allah. Hanyalah. Jadi rokok ini ratunya. Herdika Allah. Lalu sujud. Sujud ini panah Allah herde tidak ada. Udah terkadangnya herde ini tadi. Siapa yang ada berdiri tian apa nantian sambat? Allahu Akbar. Siapa yang ada nanya tak akan aja lagi. Kada perlu disabat lagi. Yakin dan nyatakan artinya Allah Ta'ala dalam diri. Nah tapi bukan Allah Ta'ala bakurung di dalam diri. Jangan. Cuma sambatannya aja lah. Nyakainnya dibahas orang lah. Orang tauhidnya pembahasan bang. Makanya bila pembahasan pangarasan. Bila pangarasan dewira. Tanya karawan dia pakai. Mau jarwaninya jar mengurung Allah Ta'ala di dalam awak. Nah salah pengertian. Bukan mengurung Allah Ta'ala. Itu sambatan untuk memudahkan paham Allah Ta'ala itu dalam diri dahulu. Lah ini pelajaran kita dulu. Jadi ulang. Allah Ta'ala dalam diri. Jujur dahulu. Tapi sempurnakan. Men Allah Ta'ala dalam diri berarti bertempat sedangkan Allah Ta'ala laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqal makana wal zamana. Allah Ta'ala itu tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Nah, di luar tidak, di dalam tidak, di atas tidak, di kiri kanan bawah atas kada. Tapi di mana adanya Allah Ta'ala, di mana adanya aku, di situ wujudkan nyata Allah Ta'ala. Nah, ini yakin ini. Ya kan yakinan ini kan lain-lain, mau di antara 10 kapal ini lain-lain. Yakin gak ada kebejilan pada malam hari kena kada, ipuk ketu duit ke ipuk kada kah? Yakin gak ada. Sekali ditangkapnya harta sapi kan. Ini keyakinannya kada kuat kala. Dia kan bilangnya orang artinya orang bakuburan itu kan ambang bakuba berarti bakal ramat kala. Kada orang dalam kuburan itu kan mandek nang kain orang kan nang alamat. Ada jualan orang kan di situ. Saya sapi maka di jadian keramatnya orang tuh namanya orang kambang.
lalu tak gugur ditanya capek. Jadi orang-orang ini melihat tuh jangan itu perkara apa? Kalau orang kambang dia dikinya, bilang ditanya capek. Padahal orang tak pikir kambang tuh nak tanya capek tidak pun lagi mampir. Jadi dikira orang bakal ramah tanya capek. Nah disitulah kalau marumus awak tadi jasmani, hati, rohani, Nur Muhammad. Nur Muhammadnya diri Allah Ta'ala nyamannya nah empatnya ini harus terangkan di otak tuh. Jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Nah, jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Nur Muhammadnya diri Allah Ta'ala Nur Muhammad, roh, hati, gitu nyamannya. Hafal aja, register hafal, soalnya nyaman. Lah, tahu kali lagi tak ulangi nah. Makanya nyaman dia pinanya ini nanya. Nah, asik mendengarkan rekaman artis gitu nah. Lah, jasmani, hati, roh, nur, empat roh berbicara. Nah iya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, nyur sebiji pulang, nyur sebiji karungungnya, nyurnya, santannya, minyak lalanya. Nah, sebiji nyur, kita pasak di bawah tanah, mau lo buruk. Kada mau buruk, ya kita kada mau buruk, namun dibalak mau buruk. Sama lawan manusia, pun manusia ini kada terpisah lagi, jasmaninya ada di sini, hatinya ada, rohnya ada, Nur Muhammadnya ada, meninggal ini umpamanya dipasak ke bawah tanah, maulah buruk, kada mau buruk, nang ampat aja berpisah, karena ini mempelajari di dunia, ini nang ampat ini kada berpisah, nang orang nang memarang berpisah tuh karenanya kada belajar. Nah ini nih, kan kalau orang bahar itu bujur, makanya diadakan dalil itu at-tafakur sa'atin khairin ibadi sab'ina sanatan. Orang yang tafakur berpikir tentang diri Allah Ta'ala lebih baik daripada beramal ibadah 70 tahun. Dan jadi seolah-olah orang syariat meremehkan daripada orang beramal ibadah 70 tahun. Maksudnya itu orang 70 tahun beramal ibadah jungkang ruwet tapi kada ma'rifat, kada tahu, kada kenal, kada pinaduran alasan dalam dirinya, maka lebih baik orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala daripada beramal ibadah 70 tahun. Nah di sini nih, tapi kebanyakannya lah, ini memang kebanyakannya di mana-mana pun, kebanyakannya malah syariat yang dikotakan, hakikatnya kada dipelajarinya, ini kada pernah mempelajari. Nah, ulun kawan Darussalam, dasar bujur jar kawan tuh nah Darussalam kada ada ilmu di sini. Kami biasanya ambil mengaji, bilangnya mengaji ilmu tasawuf ini jarnya bukaan pagar di dalam pagar Martapura. Kada ada jarnya di Darussalam ilmu nak ini. Seandainya jadinya lulusan Darussalam karena mengaji ilmu di dalam pagar, maka sia-sia jadinya kami yang di depan Darussalam ini jangan istilah itu hanya kulit saja. Isinya kada ada. Nah makanya bukan kalau ada guru-guru nang artinya orang yang tasawuf. Nah di sini. Jadi artinya artinya tahu nang diri Allah Taala nang di dalam diri. Jadi kan Allahu Akbar tadi yang kita adalah lalu. Nah sampai bagian kada ada kita diri yang hidup dari Allah. Lalu rokok di situ di saat ragu, aku hanya Allah, tak aku ke Allah. Pas sujud, sujud ini berarti kita kan terlindung. Lu kada kelihatan lagi kelak. Panakan diri kita dasar kerja. Lalu berdiri kita Allahu Akbar. Nyata kalau yang hidup di situ tadi, cuma mainnya di batinnya lagi. Bilanya artinya menyatakan bahwa diri nang batin itu, situlah tempat jagirnya Allah Taala. Nyata Allah Taala. Jangan kada nyata lagi wujud sedikit tapi nyata nak awak. Nah kan di situ dalilnya jar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalilnya orang yang belajar sifat 20 orang belajar tauhid. Sebujur aja 7 lapis langit 7 lapis bumi. Kalau ini kita anak di awak 7 lapis langit dan bumi. Bumi ini naik ya awak kita itu kan 7 lapis kita naik. Bulu, kulit, urat, tulang, darah, daging, otak somsom 7 lapis. Bumi ngarannya langit bang. Langit itu kalimat daripada roh. Nah kenapa 7 lapis? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Siapa yang ada di antara keduanya? Jangan Allah Ta'ala, aku ada. Di antara jasad dan roh itu aku ada. Di antara jasad dan roh itu aku yang kuasanya. Nah, kemana artinya roh? Pas itu jasad. Ibaratnya roh, umpamanya anak kagabut, jasad maka kagabut juga. Siapa nama memandu roh? Aku aja Allah Ta'ala. Cuma aku ini gaib. Ikam yang nyata, aku aja Allah Ta'ala. Nah, ikam nang nyata cuma bangaran ikam. Ngaran ikam tuh ngaran ku jua. Lihat ikam tuh lihat ku jua. Nah, makanya itu satu wujud, satu nyawa, satu rasa, satu rahasia Allah Ta'ala. Rasakan nah. Harus yang aling-aling anak berjumpa dengan Allah Ta'ala buat dalam kamar, pajahi lampu. Itu anak paling nyaman dan apa jahi. Berdiaman kita ada kada dari batin. Ada kalau
Nah, siapa itu sebenarnya? Ada lagi yang tiba suara, ada lagi kelak. Nah, itulah diri nang hak. Ayo, tak biar anak keluarnya. Kenapa berarti sejalan? Nang anak keluar itu di dalam tadi. Nah, siapa nang di dalam ini tadi? Nang hidup pada. Jangan ada yang hidup. Nah, makanya artinya di situ tadi kan jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Nur Muhammad, roh, hati, jasmani. Dan sehari semalaman hafalah itu aja nah. Sambil bermasak, jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Nur Muhammad. Apa cara buahnya naik? Cara apa tuh kayak bagian dibolak-balikan gitu nah. Jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Nur Muhammad, roh, hati, jasmani. Empat kawan. Ini dia nang Tuhan ini kalau lagi nanti diberikan hafalan-hafalan yang panjang-panjang tuh nah. Apalahkan ujaran ini yang umpamanya ayat 1000 dinar, ada apa lagi nengaran Tuhan sudah jadi nyaman-nyaman jadi pelajari. Nah jadi nengaran artinya ilmu tasawuf, ilmu marifat. Kada semua orang yang bisa menerangkan lah, kada semua guru yang bisa menerangkan ampun maaf. Tahu aja tasawuf, tapi kada aku menerangkan. Kenapa jadi kada aku menerangkan? Kitabnya kada ada. Kitabnya ada dibacanya, cuma menerangkan memudahkan paham kepada si murid ini adalah dalam membaca buku ada lagi lah. Nah, bukan kata kitabnya banyak, tapi yang benar emang ulun membaca kitab yang lawas dan yang mengerti. Nah, wujud artinya ada kayak itu aja keterangannya. Dalilnya jar, baharu alam. Nah, baharu alam dalilnya. Yang kada baharu nampak terlepas. Nah, itu dalilnya habis di situ aja tauhid tuh. Jadi yang kita menerangkan supaya paham murid ini, diutak lah. Nah, di situ jadi alasan orang, kebanyakannya yang bernafang lah. Kebanyakannya ujar guru-guru kan, apa aja belajar tasawuf, pikir tawar di sini jar kalau seperti tinggian jar. Nyatai gurunya itu takutan, guru ditakutin tasawuf karena ada sebisi. Ada sebisi tapi kada mau menerangkan. Nah, inilah. Jadi jakanya gurunya itu pelajari tasawuf bagus. Kalau nyakone ya bisa tahu aja bang dimakan, tapi tahu aja nah jaka-jaka itu kan bagus. Yang ini kadang-kadang gurunya apa belajar tasawuf ya, berarti gurunya itu pada tahu berani memudahkan munafik. Kenapa jadi munafik? Karena disuruh dipelajari itu kan pakai tapi dan tasawuf. Pakai itu laksana daun-daun. Nah, kalau tauhid batang, kalau tasawuf buahnya. Nah, ketiganya kelak mola, buahnya batangnya ganal, daunnya kada ada, buahnya kada ada. Kada mau kelak. Umpamanya pulang, batangnya ganal, buahnya kada ada, daunnya kada ada, siap-siap pulang. Buahnya aja bernyada, dari mana buahnya? Pohon kada ada, daun kada ada, menyentang benarnya. Nah jadi artinya pakai daun-daunan. Bila hendak duduk dipakai, berarti labat daunnya. Bila hendak duduk di tauhid, ganal batangnya. Bila hendak duduk di tasawuf, ganal buahnya. Biar umpamanya batangnya halus, tapi buahnya ganal apa nah? Malu. Yalah. Batangnya halus, tapi bang buahnya ganal nah ini nang istimewa. Nah, jadi jaka istilah itulah artinya bila belajar ilmu fikih itu belajar aja, cuma jangan dicampur lawan hakikat. Kayaknya ini bingung lah. Nah, rancak dulu memadai jakanya dalam pelajari aja syariat. Itu kan salah karena fikih itu hukum Allah itu bujur aja. Cuma bila terjun ke dalam ilmu hakikat, kada ada lagi kisah amal ibadah. Nah ini nih. Kenapa jadi kada kita amal ibadah? Ayo nang beramal itu siapa? Nang beramal kita salah kah? Nah, kayak itu pada hakikatnya. Kada kita kada beramal, makanya ambian kita beramal, ambian kita sembahyang lah. Dasar bujur, ambian kami lo, hari orang ambian sembahyang. Belajar tasawuf, ambian sembahyang. Nah, makanya banyak halak di sini. Nah, makanya orang tasawuf ini jangan jalan otak penuh berpikirnya hukum akal, bujur kakak dan ini aja juga. Nah, ternak nah, mendapat ilmu di sini kan selamat dunia akhirat nah. Di sini yakin aja lagi, karena kita bersumber dari kadada. Nah, bersumber daripada kadada. Lalu tiadakan kita kalau hak tiadakan. Kemudian tiada lagi. Kadada kalau kita nang ada itu siapa? Roh Allah Taala. Nang ada itu siapa? Jasad Allah Taala. Nang ada itu bang hati Allah Ta'ala, ampun Allah Ta'ala seikungan. Jadi kita beramal beribadah, ngarannya lalu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi nang ngaran ikhlas ini bukan diucap, apa aja ikhlas saja, jadi beramal beribadah. Itu kan ikhlas ngarannya. Nang ngaran ikhlas itu artinya, hilangkan nang pengakuan diri kita, nang kita merasa beramal beribadah. Hilangkan, itu nang ngaran ikhlas.
Jadi bila beramal baik ibadah siapa? Lillahi ta'ala. Nah di situ artinya nang ilmu nang tak kuyak jurang. Makanya artinya di situ ujar Allah Ta'ala, insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Insan bahasanya dua, secara fikih, secara tasawuf, secara syariat, secara hakikat. Kalau secara syariat kan mengenai insannya awak, itu secara syariat. Kalau secara hakikat itu roh. Nah, jadi secara hakikat insan itu roh dan Allah Ta'ala roh itu rahasiaku. Jangan istilah kita itulah roh itu aku. Nah, di situ. Jadi roh kan dicabut. Roh dicabut ya, itu bujur aja di dalam hakikat, di dalam syariat. Padahal roh itu kan dicabut karena roh Allah Ta'ala mau mencabut. Malaikat maut harusnya mencabut, pun Allah Ta'ala kan mau. Sedangkan malaikat mautnya Allah Ta'ala menyuruh. Jadi kan pencabutan lagi. Kenapa? Kembalilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Makanya di situ kan ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jangan istilah kata itu wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau ke pangkuan Allah Ta'ala dengan rela engkau pulang tanpa dipaksa. Jadi kada bapak-bapak kada baca cabutan nah. Utang pamannya nang baca cabun makin Israel bakal karasan kada. Karena kita mengaku diri kita kada ada nang hidup. Nang hayat hidup diri Allah Ta'ala itu bagiannya roh pada diri kita. Roh itu sifatnya Allah Ta'ala, itulah kenyataan jadwal jibal wujud Allah Ta'ala. Dan nyaman benar kita ini belajar ilmu tasawuf nih. Belajar ilmu tasawuf ini dua aja kuncinya. Allah lawan kita adalah tiga Muhammad Uday. Mak kasar. Orang makan lah. Udah kita membumi. Ada makanan malam deh. Rayhannya nambah mainan tuh nara. Nggak jadi ini ilmu wali ngarannya nih, jadi ini ilmu wali. Nah jadi artinya ada berpendapat belajar itu jadi ilmu wali apa kita belajar gitu. Nah ilmu wali ilmu dari mana? Ilmu dari Rasulullah. Kalau ilmu daripada Allah Ta'ala, ingin ya, nanti kaji nang bujur-bujur. Makanya kan orang itu dilihat kan, tapi pak amal jadi dilihat pada jahirnya alim ada, tapi orang matinya jenana. Matinya bakar mat lihat aja, karena ilmu di sini. Bah maulah Tuhan diri Allah Ta'ala menyakiti dirinya. Kalau kita pikirkan apa kita meyakini di sini? Karena kita meyakini bahwa diri kita itu dasar bujur-bujur kadang-kadang. Nang ada ini hanya kejahiran. Nah kayak baterai jam lawan jam. Jam dinding berputar kelana. Jam dinding itu karongkong aja pacol, baterainya kada kau bergerak. Baterai itu anggap saja roh. Nah, di dalam roh itu apa? Di diri Allah Ta'ala. Di dalam baterai itu apa? Ya, bubuk-bubuk tolak itu anggap saja. Nah, itu cabut baterainya kada kau bergerak. Jam tadi. Jadi jam ini berputar karena ada baterai. Manusia kawat sembahyang karena ada roh. Roh kalau nang olah sembahyang. Jadi nang sembahyang itu roh itu diri nang sebenar-benarnya diri. Nah, sampai sekarang mengartinya tapi tak kalau gitu nah. Makanya sulit untuk menghampirkan paham nih Rian. Sulit kalau yang menarangakannya aja. Cuma nang maulah nang paham ini nang alih benar. Ayah dulu yang penting kan artinya jaka istilah bulan tuh di lumo-lumo dulu. Di lumo-lumo karena ini lawat saja mulai kita aja. Jadi nyaman kalau kada berpisah lagi lawan Allah Ta'ala sampai mati kada berpisah lawan roh. Inya nang orang meninggal itu rohnya benar ya kada lagi berfungsi, kada lagi keluarna. Nang turun naik napasnya kan tuh napas ngarnya jinak lah. Bila di dalam ngarnya roh. Bila di atas kan nur lah. Bila di atasnya diri Allah Ta'ala. Bila nya ke bawah Nur Muhammad ke bawah roh. Bila nya keluar ya napas ngarnya nah. Berhenti napasnya kelak, napasnya kada lagi roh. Nah ada roh kada kemana-mana ada aja di awak ini kada berpisah. Ini roh orangnya lah ini jasad nah ini roh ini jasad nah ini kelak bergabung cumannya kada tagatok coba bergabung kene. Keluar roh ini tadi ya jadi napas jinak kalau bergerak manusia pakainya meninggal antunya keluar bagiannya sini ada kelak tanam ke bawah tanah maulah buruk jasman ini kada bisa lawan roh.
Roh ini kan diri Allah Ta'ala, udah pujian Allah Ta'ala. Ya nanti angkat, nah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya nanti ada dia bilang kubur, bro. Nah, di sini, kamu pun bilang lah. Nah, jadi artinya di situ harus awak membedakan, oh ini roh, ini jasad. Roh itu bagian daripada Allah Ta'ala lah. Tapi biar aja tuh di poinnya roh Allah Ta'ala. Biar aja itu pada Bapak. Nah, karena sudah tahu ilmunya. Benar tahu ilmunya, jangan dikatakan roh itu Allah Ta'ala lah. Kan di situ ada rumusnya lah. Kan nur. Nah, Nur Muhammad ya diri Allah Ta'ala. Hingga itu pulang kepada roh hidup. Nah, hingga kepada roh hidup, lalu nampak kepada awak. Lalu roh ini tadi ingin turun naik. Lalu menjadi bintang, apa sebenarnya? Kenapa saya hari-hari ini keluar aja. Allah jannah. Allah. Nah, aku Allah jannah kita berjalan apa? Jadi kan disambat lagi. Nah, melihat begini karena melihat. Amun begini kadang kau lagi melihat. Siapa nama lihat? Nah, siapa nama berjalan begini kalau ampun ini bakal keluar bakal keluar ke dalamnya. Bilanya ke dalam berarti ampun begawe. Tapi hidup aja roh tadi. Cuma kembali kepada alamnya. Asal orang akhirat. Lalu keluar dunia ngernya lah. Bilanya keluar roh dari dunia ngernya. Orang akhirat ada di dunia. Lalu keluar masuk. Nah, bak ada di dalam. Nah, meninggal roh jasadnya karena kemana-mana dimandiin. Di kain kapan nih. Lalu ditanam. Mungkinlah roh Allah Ta'ala ini membiarkan jasmani ini ampun kok jadi Allah Ta'ala. Roh ini ampun kok, ada mau Allah mengatakan, ya nanti angkat lah. Nah itu ilmunya. Jadi amalnya itu tambah aja lagi. Jadi jangan dilepas sembahyang lah. Biar sehari ini sekali kedua atau aja dulu. Yang penting jangan dilepas. Kalau orang artinya melepas daripada sembahyang, itu bukan tasawuf sempurna artinya. Karena kan Rasulullah aja datunya tasawuf kalau kita berpikir. Datunya tasawuf, kenapa sih? Jangankan yang wajib nang sunat aja digawisidin. Kan itu orang ilmu, orang ma'rifat ini makin tinggi ilmunya, makin kuat amalnya. Kada ada melemahkan daripada hukum syariat. Tahu lah Allah Ta'ala, cuma tahu lah Allah Ta'ala artinya gawe amalnya pulang. Kemampuan kita supaya ada bajiri baranglah sebagai tanda orangnya Islam. Karena jar Allah Ta'ala di situ bainal abdi wa jar Rasulullah bainal abdi wa bainal kufri tasbih salat. Perbedaan antara orang Islam dan non Islam itu di salat. Bila nyinya kada salat berarti ma'rifatnya kada sempurna Allah Ta'ala. Kesempurnaan daripada ma'rifat 13 tahun Rasulullah menyempurnakan ma'rifat. Di mana menyempurnakannya? Di salat. Karena salat itu hasilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa bertemu kelak. Bilanya artinya ingat sembahyang, kada bertemu lawan Allah Ta'ala, berarti itu ngarnya bukan sembahyang. Banyak orang sembahyang kada sama Allah Ta'ala kelak. Nah, jadi ngaran sembahyang itu artinya bertemuan dengan Allah Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Jadi mi'raj itu berjumpa, bertemuan kada bertemuan dulu. Allahu Akbar. Nah, bertemuan kita kada ada, siapa ada? Nah, bertemuan. Bukan kita artinya melihat Allah Ta'ala dulu, kita ada Allah Ta'ala ada. Maksudnya kada ada kan diri kita dasar kada ada. Siapa ada? Diri Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada itu si ada juga. Kan simpun hampir amalnya mandirinya jadi tasbih ka, selawat ka, zikir tasara. Ini orang yang beramal ibadah ini bukan artinya bisa jadi zuhur atau mandi itu baca kada. Para kita di jalan pun umpamanya zikir atau nang turun naik nafas atau kita ingat ini Allah Ta'ala menggerak melihat berjalan itu kan namanya amaliyah juga. Bukan artinya nang zuhur aja atau maghrib bisa subuh kada. Itu amal orang syariat. Kalau orang amal hakikat ini kada waktu. Kalau amal orang syariat waktu zuhur sembahyang, asar maghrib bisa subuh. Kalau orang hakikat kada waktu 24 jam non stop. Gimana anaknya aja? Burin kau aja beramal itu saya nak tahu lah. Ini bang turun naik kalau Allah aja. Allah. Biar goreng betapa aja nah. Jadi kita mengarah itu jangan dicari kila-kila. Ini menjikir lah. Alam yang gue tadi kan nang dinding asal diri itu dipakai anak kuring. Anak kemana-mana. Pun bacakan sekali lah nih untuk berhati dengan terbabir tahu nah. Ulangan minggu tadi. Ini ulangan minggu tadi. Ini namanya dinding asal diri sampai ke meninggal ini ada sebenarnya.
Aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyapku di gairullah, hilangku di dalam kalimat la ilaha illallah. Hilang kalau kita kada ada coba ada nah ilallah nah ada. Nah apalagi lah, nah alhamdulillah. Jadi kalau anak kuring baca itu anak kemanapun sampai mati kena itu jakanya salah pandang tuh bujur halus tapi landap itu ngarannya dinding akal diri. Nah ngaran dinding ini kita kan di sini nah kawal orang menembus, kawal malaikat mencabut karena kita kan ada. Ngaran kita kan ada, siapa nah ada? La ilaha illallah. Nah ada. Kada ada wujud, hanya wujud Allah Ta'ala. Jadi kada ada dinding sudah kita kada ada lagi. Siapa nah ada? Nah itu nang dinding akal diri. Anak kuring biar kita kada membaca apa-apa itu gin cukup. Kadanya kawa pang tak mimpi mengapung setan mengapungi tak mimpi ditaguk hantu. Hantunya nang kada wani lawan nang ilallah tadi. Nah jadi arti kita masuk bulat ke dalam wujud Allah Ta'ala. Makanya kita ini bujur-bujur menuntut ilmu bukan hanya sekadar mendengar tapi meresapi kita memakai di situ nah. Bujur kada mungkin tapi pemahaman pernya nak dirakaman sini karena tapi pemahaman pernya. Jadi artinya sehari semalaman buka atasnya kada begagawian lagi. Oh jadi istilahnya gara-gara menuntut ilmu lawan artis ya orang kada begawi lagi ya. Tapi benih banyak dicindai gitu nah. Lewat banyak dipati ya. Ada bapak sih dah kada diundang persiap. Nah itulah nengarin dinding asal diri juga kan napakain gitulah. Nah itu artinya bukan di dunia aja, tapi artinya masuk ke dalam kubur pun artinya dasar kadada. Sekali lagi belum menyebutakanlah nang mana kada hati nah. Aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyapku di gairullah, hilangku di dalam kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.